Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Hal meminta tanda. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka. Ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, seringkali di dalam doa-doa kita meminta tanda kepada Tuhan Yesus. Apakah permohonan-permohonan yang kita sampaikan adalah sudah benar atau akan dikabulkan? Kita sering minta tanda di dalam doa-doa kita. Kita tidak bisa memaksa Tuhan Yesus. Kita tidak bisa memaksa keinginan kita bahwa Tuhan Yesus harus mengabulkan doa kita. Tetapi percayalah, walaupun seberat apapun kesulitan kita di dalam kehidupan ini, Tuhan Yesus selalu ada di dalam kita, di dalam hati kita, selalu bersama kita. Semenjak kita dibaptis dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus selalu beserta kita. Dia tahu apa segala kesulitan kita. Janganlah kita meminta tanda seperti orang Farisi ini. Yesus pernah berkata di dalam firman-Nya, "Percaya sajalah kepada Dia." Bukti nyata dan besarnya kasih Tuhan Yesus kepada kita, bukti nyata Dia memperhatikan kita, mengasihi kita, adalah mengorbankan nyawanya di kayu salib, mati dan bangkit, naik ke surga. Itulah yang harus selalu kita ingat, tanda terbesar kasih dari Tuhan Yesus. Dengan mengingat tanda ini, percaya dan yakin, apapun masalah hidup kita, persoalan-persoalan hidup kita, Tuhan Yesus selalu memberi jalan keluar kepada kita. Cara Tuhan Yesus menolong kita tidak dapat kita selami. Banyak beribu-ribu cara yang Tuhan Yesus pakai. Mungkin bisa lewat teman kita, bisa lewat saudara kita, bisa lewat orang lain, atau cara-cara lain Tuhan Yesus membantu kita. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus-Mu, bukalah mata hati kami, ingatan kami, bahwa tanda yang terbesar adalah Engkau wafat di kayu salib
untuk menebus dosa-dosa kami. Engkau wafat, Engkau bangkit, dan Engkau naik ke surga. Itulah tanda kasih yang Engkau berikan kepada kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.